bagaimana sih sebenarnya isi dari aplikasi Admindesk? Perlu diingat bahwa aplikasi Admindesk ini, yang kami maksud ini adalah aplikasi untuk mempermudah proses administrasi yang ada di desa. Oke, kita tengok bagaimana sebenarnya isi aplikasi Admindesk. Mari kita klik. Nah, ini adalah layar utama dari aplikasi Admindesk untuk yang pertama. Jadi karena ini masih bentuknya trial, bisa kita pakai username dan password bawaan dari program tersebut, yaitu admin. Untuk passwordnya juga sama, admin, terus klik enter atau login. Nah, kalau pada posisi ini, selamat, Anda berhasil login sebagai administrator, berarti proses install dan lain sebagainya berhasil. Klik OK. Nah, baru kita masuk pada layar utama dari aplikasi Admindesk. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa posisi nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi ini sudah saya ubah dari nama sebelumnya. Nah, kami akan buat tutorial lanjutan untuk bagaimana cara mengubah ini dan lain sebagainya. Cuman tutorial hari ini kita maksudkan hanya untuk mengetahui apa saja tools atau menu-menu yang disediakan oleh aplikasi Admindesk. Yang pertama dari atas dulu ya, dari ini yang bergerak-bergerak ini. Nah, yang pertama adalah file. Jadi file ini ada about, ada profil desa, ada registrasi, info, sistem, logout, dan keluar. Logout ini maksudnya adalah ketika kita atau orang lain memakai aplikasi ini, maka dia perlu kita buatkan username, kita buatkan password tersendiri. Jadi bukan, tadi kan saya masuknya pakai username admin dan passwordnya juga admin dan masuk sebagai administrator. Jadi nanti ada password sendiri untuk user. Oke. Yang pertama masuk di profil desa, coba kita klik profil desa lah. Ini adalah menu utama dari aplikasi Admindesk terkait profil desa. Dari profil desa ini Bapak Ibu bisa men-setting, semisal ini sudah saya setting Jawa Timur, terus ini Jombang, kecamatannya Sumombito, desanya Badas, nama lengkap di dalam kop Badas. Apa perbedaannya desa dengan nama desa di dalam kop? Yang pertama, kalau desa adalah nama desanya, sedangkan nama desa di bawah kop adalah berhubungan dengan tulisan yang nanti ada di dalam kop surat. Semuanya ini harus diisi, termasuk kode wilayah desa dan lain sebagainya. Nah, untuk kode wilayah desa ini bisa Bapak Ibu download di internet atau nanti bisa saya kirimkan linknya via webnya P3MD Kabupaten Jombang, bisa ditengok di situ. Atau sebenarnya kode desa ini adalah kode berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Oke, saya tidak akan mengubah ini. Saya hanya menunjukkan ke Bapak Ibu agar tahu secara menyeluruh terkait menu-menu di dalam aplikasi Admindesk. Ini yang pertama. Terus selanjutnya ada registrasi. Nah, registrasi ini adalah berhubungan dengan trial dan tidak trial, atau berbeli atau tidak berbeli, bayar atau tidak bayar. Kami sarankan bahwa karena ini karya anak negeri, jadi Bapak Ibu bisa beli, bisa lewat kami atau langsung menghubungi nomor telepon yang ada di web. Oke, ya, karena ini saya tidak pada posisi registrasi, saya klik lain kali. Terus yang selanjutnya informasi sistem. Nah, informasi sistem ini adalah berhubungan dengan ketika Bapak Ibu menginstal, termasuk register,
dengan aplikasi Admindas ini adalah dia tidak membutuhkan ruang yang cukup besar. Jadi laptop atau desktop Bapak Ibu yang RAM-nya 1 GB saja sudah bisa diinstal aplikasi Admindas. Oke, masuk yang kedua adalah administrasi. Coba kita klik administrasinya, ada surat menyurat, ada struktur aparatur, dan ada laporan. Oke, coba kita masuk surat menyurat. Yang dimaksud menu administrasi ini adalah menu settingnya ya Bapak Ibu. Surat menyurat bisa setting format surat, lihat aturan dasar surat, lihat indeks surat, betulkan nomor urut surat, nomor surat terakhir, arsip surat, terus surat massal atau multifungsi, buat surat lainnya, dan arsip surat keluar. Oke, saya coba masuk di setting format surat. Kita klik lah. Ini setting format surat. Yang ini yang saya maksud adalah setting format surat yang ada kursor bergerak ini, termasuk nanti Bapak Ibu bisa mengganti logo. Kalau ini sudah saya ganti logo Kabupaten Jombang, tinggal nanti disesuaikan dengan logo Kabupaten Bapak Ibu. Terus yang kedua, menu atau tool dari aplikasi Admindas ini adalah surat menyurat, di mana ada surat keterangan, surat kelahiran, macam-macam. Dan ini bawaan dari aplikasi. Letak perbedaannya adalah dengan aplikasi yang lain, Bapak Ibu bisa membuat setting surat lain selain bawaan dari aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu bisa menambahin. Terus yang kedua, ini surat terkait layanan penduduk. Yang selanjutnya adalah surat terkait pernikahan. Nah, kalau surat terkait pernikahan ini biasanya ada peraturan tersendiri terkait surat menyurat di dalam pernikahan. Nah, ini sudah paten, cuman apabila ada hal-hal yang memang dibutuhkan lagi, kembali lagi tadi bisa disetting sendiri oleh Bapak Ibu. Lain kali bisa kami buatkan untuk tutorial bagaimana membuat surat agar bisa ngelink di dalam aplikasi Syskudes. Yang ketiga adalah surat terkait kepolisian. Jadi ini yang berhubungan dengan izin keramaian, surat pengantar laporan kehilangan, surat pengantar izin keramaian, surat pengantar SKCK. Nah, ini ada 3, jadi ada layanan penduduk, ada surat terkait pernikahan, dan ada surat terkait kepolisian atau ketertiban. Hal-hal lain yang bisa Ibu buat, kembali lagi sudah saya sampaikan tadi bahwa bisa dibuat sendiri. Terus menu yang selanjutnya adalah Restore Default Surat. Artinya ini adalah menu di mana Bapak Ibu bisa mengembalikan format yang telah Bapak Ibu ubah kembali ke format asal dari aplikasi ini. Apabila Bapak Ibu tidak menginginkan atau terjadi kesalahan. Jadi ada 4 menu yang bisa kita lihat. Oke. Selanjutnya saya coba buka salah satu saja agar tutorial tidak terlalu panjang. Coba saya buka surat keterangan. Nah, ini jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik lagi, tinggal diklik surat keterangan sudah muncul seperti ini. Yang perlu diketahui adalah bahwa ada semacam begini ini. Nah, ada slide macam-macam, ada tagar-tagar ini adalah rumus di mana Bapak Ibu ketika nanti masuk dalam menu surat menyurat, untuk warga semisal, untuk penduduk semisal, itu tagar ini secara otomatis akan mengisi pemerintah kabupaten, secara otomatis akan mengisi Jombang. Terus kecamatan juga akan secara otomatis mengisi kecamatan Bapak Ibu. Kalau tadi kecamatan yang sudah saya tulis adalah Kecamatan Sumbito, maka secara otomatis ini akan mengisi dengan sendirinya kalau dalam proses pembuatan surat menyurat. Oke, saya close. Oke, untuk menu surat menyurat saya kira sudah cukup. Oke, saya close lagi. Sekarang masuk kepada lihat aturan dasar surat. Oke, kayak klik. Nah, ini adalah aturan dasar yang akan ngelink juga kepada surat menyurat yang tadi, baik itu surat keterangan maupun jenis surat yang lain. Tinggal Bapak Ibu ubah. Oke, close. Selanjutnya
lihat indeks surat. Nah, kita klik lah. Ini yang dimaksud indeks surat adalah bagaimana keluar, masuk, nomor, kode, dan lain sebagainya. Ini bisa kita setting sendiri nanti. Bisa edit, bisa hapus, bisa keluar. Oke. Ini yang terkait surat. Oke. Terus betulkan nomor urut. Nah, ini bisa dibenarkan. Jadi kita tidak usah mengurutkan satu persatu atau mengingat. Nah, karena manusia mudah lupa. Jadi itu tadi bisa dibuat untuk Bapak Ibu tidak perlu mengingat dari ulang berapa surat yang sudah dibuat. Yang kemudian arsip surat dan lain sebagainya, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, tinggal nanti Bapak Ibu praktekkan di rumah atau di kantor. Terus yang selanjutnya adalah struktur aparatur desa. Jadi ini ada desa, ada Karang Taruna, ada Linmas, ada Dharma Wanita. Ya, bisa diubah menjadi PKK dan lain sebagainya. Misal ini desa, saya klik desa, oke, browsing. Nah, ini bisa diubah semuanya. Struktur ini tinggal kita klik edit struktur, pembetulan istilah, dan daftar semuanya bisa dilihat dan bisa diedit atau diubah. Nanti kami buatkan tutorial khusus terkait menu-menu yang disajikan atau disediakan oleh aplikasi Admindesk termasuk Linmas. Terus laporan-laporan. Nah, ini saya ulang lagi ya biar lebih terang. Administrasi selanjutnya yaitu laporan. Saya klik. Oke. Jadi di sini ada laporan penduduk, ada laporan penduduk, ada laporan keuangan, pertanahan, dan pemilih. Nah, yang dimaksud pemilih ini yang berhubungan dengan pemilihan umum, baik apakah itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau wali kota, pemilihan gubernur atau pileg atau pilpres, pilihan presiden. Yang dimaksud di sini adalah ketika ada DP4 di dalam pemilihan, jenengan Bapak Ibu lebih mudah untuk mengedit karena data DP4 menjadi DPS yang ada di Capil itu biasanya amburadul. Nah, ini oke, masuk di menu penduduk ya, laporan terkait kependudukan. Jadi ada laporan kelahiran, laporan kematian, laporan pendatang, laporan pindah, laporan lahir mati, catatan khusus, laporan bersyarat, laporan global data, laporan bulanan. Oke, saya coba masuk di laporan global data. Klik. Nah, jadi ini bisa kita hitung dari semua laporan yang telah kita buat dari laporan kependudukan. Ini nanti lengkap, menunya bisa lihat nanti bentuknya Excel. Oke, itu yang kependudukan. Selanjutnya adalah keuangan. Jadi di keuangan ini ada buku harian, buku bantu, buku besar, anggaran atau RAP, terus laporan kas, terus detail transaksi. Dari semua menu ini Bapak Ibu bisa mencoba mengelingkan di Sysgudes atau bahasa kami dari laporan yang ada di Sysgudes itu bisa dimasukkan di sini sebagai alat perekam. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk melihat histori keuangan dari Bapak Ibu di pemerintahan desanya. Terus yang selanjutnya adalah pertanahan. Jadi pertanahan ini sementara masih soal laporan PBB, sisanya masih belum Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti bisa memberikan saran kepada kami untuk menambahin menu-menu yang ada di dalam proses pertanahan. Yang kedua, pemilih. Nah, jadi ini ada data pemilih dan rekap pemilih lah. Ini kepentingannya biasanya bagi pemerintah desa yang paling urgent adalah untuk pemilihan kepala desa. Jadi karena desa adalah pemerintah yang paling di bawah atas negara ini, data pemilihnya bisa lebih valid dan update. Kira-kira begitu. Ini untuk menu laporan. Oke, kita close terus masuk ke menu dokumen. Dokumen ini
banyak sekali Bapak Ibu, ada catatan 1, catatan 2, daftar hadir, undangan, perdes atau peraturan desa. Sebenarnya ini bukan Pemkab ya, tapi lebih tepatnya. Terus perizinan, surat keterangan, dokumen lain, dan sebuah dokumen. Oke, saya masuk di salah satu, semisal perdes. Nah, ini maksudnya adalah dokumen yang Bapak Ibu punya. Nah, karena ini belum ada dokumen sama sekali, jadi ada peringatan seperti ini. Maaf, sepertinya tidak atau belum ada dokumen dipilih untuk ditampilkan. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu membuat dokumen, baik regulasi itu perdes semisal, perbub semisal, yang telah Bapak Ibu buat, kemudian dimasukkan di dalam loker atau almari aplikasi Admindesk ini, bisa tersimpan dengan rapi. Jadi Bapak Ibu tidak harus bingung mencari filenya, saya taruh di mana ya, saya taruh di mana, tidak usah bingung seperti itu. Tinggal klik di sini nanti bisa keluar. Oke. Terus yang kedua, catatan-catatan semisal. Ada catatan-catatan khusus semisal hasil pertemuan, hasil musdes, terkait apapun yang ada di desa, notulen semisal, bisa dimasukkan di sini dan Bapak Ibu lebih mudah. Jadi prinsipnya di dokumennya adalah almari besar untuk Bapak Ibu menyimpan dalam satu aplikasi. Nah, kalau Bapak Ibu menyimpan semisal saya contohkan di folder begini nih, ini misal punya saya saja, di folder beginilah, ini banyak Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, akan terasa sulit bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa membuat folder-folder tertib. Nah, aplikasi Admindesk ini cukup membantu Bapak Ibu untuk melakukan penertiban dokumen tersebut. Yang selanjutnya adalah kependudukan. Nah, ini ada input data, ada ini ada laporan, import, export, import data penduduk dari Excel. Jadi maksudnya begini, oke, saya contohkan input data. Oke, data penduduk baru ya. Oke, saya klik. Nah, ini adalah inputting data penduduk baru yang Bapak Ibu pemerintah desa belum punya. Bisa diinput langsung dari aplikasi Admindesk ini. Oke, sedangkan perbedaannya dengan impor data adalah, jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya data penduduk berupa Excel. Misal begitu, tinggal diimport. Nah, tinggal dimasukkan di dalam aplikasi Admindesk ini. Secara otomatis nanti di data ini ya, di data penduduk yang ada di aplikasi Admindesk ini secara otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Nah, itu enaknya aplikasi Admindesk ini. Termasuk ekspor. Jadi ekspor ini adalah data yang ada di dalam aplikasi Admindesk ini kemudian dikeluarkan menjadi Excel semisal. Nah, itu akan mempermudah pelaporan Bapak Ibu kepada pihak atas, pihak-pihak yang berwenang, ataupun kepada warga masyarakat di dalam laporan tahunan semisal. Oke, itu kira-kira untuk pemilih sama. Jadi ada ekspor impor yang kemudian bisa kita save. Jadi tidak perlu mengirim lagi, kecuali kalau memang hal-hal yang baru, pemilih yang baru bisa kita input. Nah, ini sama. Jadi Bapak Ibu lihat, ini ada logo KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maksudnya ini memang begitu, bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa melakukan validasi data yang benar. Oke, setelah itu keuangan. Jadi ini ada pengaturan kas awal, rencana anggaran, input data, laporan sama dengan yang tadi, dan reset mengulangi maksudnya. Oke, saya masukkan input data semisal transaksi
harian. Nah, begini nih. Ini kalau semisal di Siskudes ada yang disebut dengan SPP definitif, ya, bisa cukup membantu dari aplikasi Siskudes, kemudian ditambahin dengan aplikasi ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan pemerintahan desa di wilayah administrasi ini dengan mudah. Oke. Yang selanjutnya pajak. Ada pajak di sini, menunya bisa Bapak Ibu lihat. Semisal pembayaran PBB, saya klik. Nah, ini sudah muncul begini. Ini juga Bapak Ibu ketahui bahwa ini ngeling atau nyambung dengan data penduduk dan lain sebagainya tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis ulang lagi, tinggal diklik. Nah, misal nomor SPT NOP, saya klik di sini. Nah, tinggal dicari. Semisal Pak Bu Kartini ambil data, saya klik di sini, ya diklik Bu Kartini ambil data, terus. Nah, secara otomatis ini akan mengisi dengan sendirinya. Oh, kok hilang lagi ya? Oke, saya klik lagi, ambil data. Nah, ketika ada Bu Kartini sudah membayar, maka ada pemberitahuan seperti ini. Ini ngeling secara otomatis sudah terisi, jadi tidak perlu input atau ngeklik satu persatu, ngetik satu persatu, sudah tidak zaman Bapak Ibu. Oke, keluar. Selanjutnya pengaturan. Menu pengaturan ini adalah menu di mana seluruh aplikasi, jalannya aplikasi Siskudes ini tergantung Bapak Ibu bagaimana cara mengatur sistemnya. Jadi ada pengaturan sistem, ada pengaturan daftar desa, dusun, kecamatan, kabupaten, provinsi, daftar kelahiran, daftar tempat kelahiran, dan macam-macam. Maksudnya daftar ini adalah di mana aplikasi ini dibuat untuk siapa. Kalau semisal aplikasi ini yang megang adalah pihak kecamatan, maka perlu daftar desa. Semisal saya klik, oke. Ini bisa kita tambahin Bapak Ibu. Oke, saya coba klik tambah. Nah, nama desa baru, misal di Sumbito itu, di Kecamatan Sumbito ada desa tetangganya Badas itu mana ya? Oh, Ploso Kerep. Oke. Setelah itu kita klik oke atau enter. Terus nama kecamatannya tetap Sumbito. Oke, kita klik oke. Nah, satu daftar berhasil ditambahkan. Oke. Nah, klik oke. Ini yang saya maksud bahwa ketika aplikasi ini dipegang oleh pihak kecamatan, misal, artinya nanti di sini kalau Kecamatan Sumbito itu ada 21 desa, maka akan ada 21 desa. Tujuannya adalah ngeling kalau memang dipegang oleh kecamatan. Sedangkan kalau dipegang oleh pemerintah desa sendiri, semisal desa Badas saja, ya cukup dikasih desa satu saja, desa Badas, begitu saja. Jangan banyak-banyak biar jangan tidak boros ruang di dalam aplikasi. Oke, saya hapus untuk desa pelosok kerepnya. Tinggal diklik, terus hapus, terus oke. Nah, oke, kira-kira begitu. Termasuk daftar penduduk, pengaturan untuk provinsi, kelahiran, suku, agama. Misal daftar agama, saya klik. Nah, ini sama seperti tadi, ada Bunda, ada Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Nah, ini masih belum lagi, yaitu Konghucu semisal, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa sangat detail di dalam aplikasi admin des ini, tergantung Bapak Ibu mau men-setting sedetail apa surat menyurat, sedetail apa administrasi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu. Sedangkan selanjutnya adalah kalau ini apa perlu saya jelaskan ya? Oke, inilah bakal saya perlu jelaskan.
Ini adalah menu ekstra di mana aplikasi ini bisa ada kalkulator, kalender, buku telepon, Explorer internet, terus keyboard. Maksudnya keyboard di sini nih keyboard elektronik ya, keyboard elektronik. Ya, coba keyboard. Nah, ini yang saya maksud keyboard elektronik. Jadi barangkali komputernya Bapak Ibu, laptop atau desktopnya Bapak Ibu lagi rusak, keyboardnya bisa diklik tadi terus. Nah, ini keyboard elektronik mempermudah. Sebenarnya sudah ada sih di seluruh laptop atau desktop, cuman karena banyak orang yang tidak tahu, maka di aplikasi ini menyediakan ini biar lebih mudah, tidak nyari bulat-bulat atau ruwet-ruwet. Nah, kalau liburan ini ya semacam ada musik yang bisa dibuat, terus backup data, restore data atau mengembalikan data, terus buku panduan ada di sini. Ini kaca pembesar, maksudnya ini zoom in atau zoom out. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sedangkan untuk menu-menu yang lebih rigid ini akan kami buatkan tutorial yang lebih lanjut. Ya, baik penduduk, kelahiran, lahir mati, datang, pindah, kematian, kartu KK, dihapus, PBB dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Bisa kita sambung lagi silaturahim via YouTube ini lain kali. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk atensinya di YouTube, bisa like, bisa subscribe, atau Bapak Ibu bisa menyambungkan ke teman-teman handai tolan yang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma fiqh wa muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.